Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita bersua lagi di acara berbagi ilmu dan manfaat. Nah, untuk hari ini kita sudah kelebihan satu hari untuk Hari Harimau Internasional yang jatuhnya tanggal 29 Mei kemarin. Dan kemarin kita coba ambil gambar untuk Solo Safari, yang di sana ada koleksi hewan harimau ini. Dan ada baiknya kita simak liputan berikut ini. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sangat lucu sekali koleksi itu. Kalau manusia masih bayi sebenarnya, karena berusia 7 bulan. Ya, ada 3 harimau yang berusia 7 bulan, yang nama-namanya itu ada unsur alamnya. Ada Bantolo yang namanya bumi ya, kemudian Maruto itu angin, kalau Tirto itu air. Dan telah hadir di tengah-tengah kita untuk siang hari ini ada Mas Reza Salman Farisi, AS, selaku manajer marketing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sudah terlihat kalau beliau sering dipanasan. Iya, ada Mas Hafid ya. Beliau adalah Mas Hafid selaku life science atau kiper ya, karnivora. Betul. Kalau karnivora berarti ini hewan buas ya. Betul. Hewan buas, hewan pemakan daging. Ya, terkait dengan kemarin itu Hari Internasional Harimau. Nah, ini kebetulan kemarin itu ada show ya, ada show, kemudian dipertunjukkan, disampaikan juga edukasi. Tapi yang pertama dulu Mas Reza, Solo Safari sendiri. Betul. Ini seperti apa kalau yang dulu masih Taman Satwa Taru Juruk, Solo Zoo, kemudian sekarang Solo Safari. Oke. Jadi kalau untuk perbedaannya, waktu zaman masih di Taman Satwa Taru Juruk, sekarang ke Solo Safari itu memang
signifikan untuk perbedaannya. Yang pertama itu karena di Solo Safari ini sekarang memang konsepnya bukan zoo, ya, bukan zoo atau misalkan bukan kebun binatang, tapi lebih ke konservasi satwa. Jadi konservasi satwa itu seperti apa? Jadi bahwa kita itu mengkonservasi satwa, di mana kita mencoba untuk mengembangbiakan satwa-satwa yang sudah punah, satwa-satwa langka, biar tetap populasinya tetap berjalan, gitu. Berarti ada kepedulian di sana. Betul, ada kepedulian di sana. Dan juga kalau misalkan dari Solo Safari ini satwanya itu tidak, maksudnya gimana ya, tidak dimasukkan ke dalam kandang yang memang kandangnya itu mungkin seperti besi-besi ya. Nah, kita itu untuk display ya namanya, itu namanya exhibit, itu menyesuaikan dengan habitatnya satwa-satwa tersebut gitu. Jadi kita ada Asia, di mana ada satwa-satwa endemik Asia juga di depan. Itu kita sesuaikan dengan exhibit alamnya, habitat bebasnya. Terus kalau misalkan kayak kita ada area Afrika juga menyesuaikan dengan habitatnya gitu. Jadi bahwa satwa yang di sana itu kita buat betul-betul senyaman mungkin sesuai dengan habitatnya. Jadi ini juga bagian mengedukasi para pengunjung, yang mana diperlihatkan ketika dia ada di alam, kondisi alamnya ya semirip mungkin. Semirip mungkin gitu. Ya, ke Mas Hafid ini, kalau kemarin pegang siapa? Kemarin saya pegang Bantolo. Oh, Bantolo. Oh, Bantolo yang nakal itu Dia nggak mau, ya. Itu paling gede yang mana? Itu paling gede itu si Maruto. Oh, Maruto. Ya. Asal jangan ditambahi kelapa ya. Maruto kambil, Maruto kelapa itu marut itu. Beda warutan itu ya. Nah, itu kalau ini indukannya yang mana? Indukannya sendiri itu yang ada di exhibit kemarin. Oh, yang ada di dalam kaca itu, betul. Itu Rasna sama Randy. Asna sama Randy. Rasna sama Randy. Ya. Mungkin nanti bisa sesekali diperlihatkan yang ada di kaca ya. Itu usianya berapa, Mas? Kalau yang Rasna sama Randy itu? Rasna itu yang betina. Ya. Randy dia 10 tahun, kalau Randy itu dia 6 tahun. 6 tahun. Iya. Dan itu sudah kali keberapa dia beranak? Kebetulan untuk itu yang kedua kalinya. Kedua kali. Jadi sebelumnya karena mereka ada di Taman Safari Prigen, Taman Safari 2, dia pernah punya anak di sana, terus pindah ke sini punya anak lagi di sini. Oh, begitu. Jadi memang itu linknya, jaringan itu safari semua ya, safari yang ada di Indonesia. Iya, jadi Solo Safari itu kan dikelola oleh Taman Safari Indonesia. Jadi manajemennya itu adalah Taman Safari Indonesia. Jadi Taman Safari Indonesia ini sudah memanage, itu ada ada 6 ya, ada 6 lokasi. Itu ada di Bogor yang paling baru. Bogor itu paling legend. Masih zaman saya masih kecil udah ada itu ya. Di Bogor, terus keduanya ada di Prigen, Taman Safari Prigen, terus di Bali ada Taman Safari Bali, terus Batang, terakhir Solo. Malah Solo yang paling muda. Oh, malah paling muda. Iya, Solo yang paling baru. Gitu. Dan kalau luasannya itu paling luas di mana? Kalau paling luas Bogor. Betul. Kalau Solo itu masuk kecil. Solo, ya termasuk paling kecil malah di Solo itu. Paling kecil ya, dibanding Solo, dibanding safari yang lain. Betul. Ya. Kemudian Mas Hafid, kalau macan, beda nggak sih macan sama harimau? Sebenarnya penyebutan sih, ada yang nyebut macan, ada yang nyebut harimau. Cuma kalau macan itu lebih ke kucingnya lebih sedang ke kecil. Jadi contohnya seperti macan akar itu kecil sekucing. Macan akar ada. Terus ada macan kumbang. Ini siapa ini? Randy? Nah, ini Rasna. Ini Rasna dan Revi. Revi ya. Rasna dan Revi ini apa namanya, indukannya baby tiger yang tadi ya. Pak Boknya itu ya. Ya. Dan kalau harimau itu ketika dia masa hamilnya itu berapa hari, berapa bulan? Itu 3 bulan lebih atau sekitar 100 hari untuk masa kehamilannya sendiri. Oh, jadi
Oh, sangat singkat, sangat cepat ya. Iya. Tiga bulan itu sudah melahirkan, begitu, sudah melahirkan. Dan kalau kemarin pas kelahirannya itu ada siapa saja yang bidannya siapa sih? Kita di sana ada tim medis ya. Jadi ada dokter sama medis. Jadi untuk kelahirannya ditemani mereka semua dan juga kiper ikut terlibat. Jadi mungkin itu saja timnya yang bantu melahirkan. Iya. Jadi kalau di kita itu satwa itu adalah menjadi salah satu faktor utama karena kan kita bentuknya konservasi ya, Iya, betul. Pak. Jadi satwa itu adalah concern utama kita di Solo Safari khususnya, umumnya untuk di Taman Safari Indonesia karena otomatis setiap satwa yang ada. Jadi di Solo Safari itu kan ada kurang lebih sekitar 420 ya betul, 420 satwa dan ada 90 spesies. Jadi mereka memang sudah punya kiper sendiri-sendiri dan dokter hewannya pun sudah ada langsung di sana. Jadi kita setiap harinya dokter hewan, vitamin itu selalu standby di sana. Jadi kalau misalkan kayak apalagi ada yang mau melahirkan gitu ya, mau beranak lah, dia itu sudah betul-betul concern. Sampai nggak tidur katanya. Iya. Bagaimana Bang ini ceritanya ketika harus mengawal kelahiran itu atau beranaknya itu? Untuk di sana sendiri, jadi sebelum melahirkan itu kita sudah hitung harinya. Jadi kapan dia melahirkan. HPL-nya. Ya. Kalau udah memasuki kurang hamil seminggu, kita tahan di kandang lahir, ada kandang lahirnya sendiri. Jadi kita taruh di sana, kita pantau pakai CCTV 24 jam. Jadi kita emang benar-benar nggak tidur. Jadi tim kita bagi-bagi ada apa yang riskan ketika penjagaan itu? Yang biasanya ketika dia sedang hamil itu biasanya ada perilaku-perilaku itu apa? Jadi dia lebih waspada, lebih galak. Oh, itu yang laki apa yang betina? Yang betina. Yang betina. Kalau yang jantan dia lebih ke cuek sih. Jadi lebih ke betinanya. Mudah stres, mudah marah seperti itu. Jadi kiper kitanya benar-benar harus fokus untuk perhatiin gitu. Karena kan beda dengan mungkin kalau at least manusia ya. Kalau misalkan melahirkan kan ya ada cranky-nya juga mungkin ya, tapi kan beda. Kalau ini kan satwa tuh kita nggak tahu gerak-geriknya tuh harus gimana, takutnya nanti misalkan anaknya padu brojol tiba-tiba kena kaki atau kayak gimana akhirnya. Nah itu memang betul-betul kipernya itu merhatiin di CCTV itu sampai rolling, sampai kamu bagian jam segini ya, diliatin terus gitu. Ya. Itu dalam kondisi sebenarnya pakai infrared itu atau memang ada cahaya? Ya, pakai infrared. Jadi soalnya dia gampang stres, jadi kita minim cahaya, kandangnya pun harus gelap. Betul. Harus gelap. Jadi memang dikondisikan bahwa itu kondisi realnya begitu agar kesetresan itu tidak muncul gitu ya. Dan kemudian kalau setiap hari itu pola makan matahari macan itu seperti harimau itu? Untuk makannya sendiri dia 2 kali, jadi siang sama sore biasanya. Paginya dia enggak. Oh enggak. Jadi pagi keluar langsung main dia biasanya. Terus siang dia agak panas gitu, dia tidur. Soalnya dia kan nokturnal, jadi harus kita kasih makanan lah biar dia nggak bosen kayak gitu. Ya. Kalau saya melihat yang ada di kaca itu agak sempit ya sepertinya. Apa sebenarnya itu cukup begitu? Itu cukup. Soalnya di harimau itu dia ruang jelajahnya tergantung makanannya. Jadi semakin sedikit makanannya, semakin besar ruang jelajahnya. Jadi kalau makannya udah tersedia di situ, dia tetap di situ. Oh begitu. Selama ruang itu sempit, maka pencukupan makanan itu harus benar-benar diperhatikan. Itu dalam sehari bisa berapa kilo daging? Untuk makannya kita ambil dari berat badan. Jadi semisal berat badan mereka 150, kita ambil 10%-nya. Jadi setiap hewan beda-beda. Tergantung beratnya sendiri-sendiri. Iya. Jadi kalau harimau kan nggak mungkin dikasih ayam geprek kayak langsung kenyang ya kan. Itu minimal 150 kilo, berarti 10%-nya itu kurang lebih sekitar 15 kiloan ya. 15 kiloan untuk makannya. Ini saya sebenarnya pengen membandingkan dengan manusia sih. Kalau seekor harimau itu ketika sudah dikasih makan
seporsi sekali makan bisa berapa berat itu dagingnya biasanya. Kalau yang rasna apa? Si rasna itu dia kan beratnya sekitar 140. 140. Dia 14 kilo. 14 kilo. Itu sekali makan. Itu dibagi. Oh, dibagi dua kali. Berarti 7 kilo. Iya. Iya. Ya, maksudnya ketika sudah 7 kilo, dia akan berhenti apa enggak? Begitu. Dia akan berdiri sendiri. Oh, nah itu saya maksudnya. Kenapa orang ada yang gendut ada enggak? Itu ya. Jadi memang dia nggak mau berhenti kadang-kadang. Nah ini yang mungkin beda. Nah, jadi perlu kalau terkait dengan hewan itu secara alamiah dia akan sudah selesai. Betul, begitu ya. Tidak perlu nambah lagi tanduk itu nggak ada. Ya. Dan kalau di safari sendiri itu dalam setiap harinya rame atau ya pasti ketika weekend itu yang paling rame begitu. Betul. Nah sebenarnya di antaranya orang Solo sendiri belum banyak mengenal begitu, bahkan datang apalagi. Nah itu tiketnya berapa sih? Oke, jadi kalau untuk tiket di Solo Safari ini kita ada 2 perbedaan. Ada satu tiket reguler sama tiket premium. Bedanya di mana? Nah, kalau misalkan tiket reguler itu hanya untuk tiket masuk. Ya. Tapi bayar tiket masuk pun di dalamnya itu kita ada jadwal show namanya. Dimulai dari jam setengah 9. Reguler pun tetap bisa ikut. Betul. 9.30 itu kita ada namanya Various Animal Presentation. Jadi nanti di sana itu bakal ada satwa-satwa, kita mempresentasikan satwa gitu. Ada edukasi. Betul. Itu jam-jamnya sampai terakhir itu kita ada show gajah di jam 15.30. Nah, untuk yang membelikan tiket reguler itu tetap masih bisa masuk. Nah, untuk yang premium itu ada tambahan. Tambahannya itu adalah yang premium kita dapat kasih merchandise, terus juga dikasih welcome drink. Nah, karena kita di Solo Safari itu masih prosesnya jalan, beda dengan taman safari yang lain. Jalan. Nah, nanti di exhibit terakhir itu adalah exhibitnya layan. Itu nanti diantar pakai mobil bagi dari exhibit terakhir sampai pintu keluar kalau memang benefitnya premium. Nah, untuk yang reguler dewasanya 55, weekday anaknya 45.000. Terus untuk yang weekendnya itu dewasanya di 75, anaknya di 55. Kalau yang premium untuk weekday-nya dewasanya 95, anaknya 70. Kalau untuk weekend di 110 sama 90.000. Dan kalau hari-hari besar begitu? Hari besar itu tergantung seasonnya seperti apa. Biasanya ada perbedaan harga juga. Jadi gini, kalau misalkan memang dibandingkan dengan sebelumnya, kita memang harga tiketnya kita memang agak cukup tinggi ya. Seperti yang sudah dibilang sama Mas Hafiz. Sekarang kita ngasih makan harimau aja harus nggak mungkin bisa dengan ayam asal atau daging yang asal kan, otomatis kan itu otomatis apa ya dagingnya sapi kan. Ya, sapi ayam. Sapi ayam itu minimal harus ada 15 kilo dengan 15 kilo dengan satu satwa. Nah, seperti itu. Nah, terus juga masuk ke Solo Safari yaitu dengan membayar tiket yang sebenarnya saya sebutkan tadi, itu banyak show-nya, bisa nonton ini yang seperti ini boleh reguler, boleh premium ya? Boleh reguler, boleh premium. Nah, salah satunya kita di weekend itu show street animal, kita bisa langsung berdekatan gimana caranya elang memburu makanan di habitatnya, gimana belum pernah nyobain untuk merasakan gimana memegang kulit buaya asli. Itu ada di setiap weekend, namanya Street Animal Show. Nah, terus juga kita ada namanya Feeding Tiger, dilihat macan itu naik, gimana caranya dia menangkap mangsanya di atas pohon. Terus juga ada otter dan lain-lain. Jadi dengan membayar tiket itu tidak hanya melihat satwa, tetapi juga nonton show-show-nya. Dan juga banyak sekali wahana-wahana yang ada di sana. Ya. Dan ke Mas Hafid lagi, kalau tadi kadang ayam, kadang sapi, gitu. Kapan sapi dan kapan ayam? Ya, itu ada jadwalnya. Jadi menu makannya soalnya dia agak bosenan. Biar nggak bosen lah. Iya, biar nggak bosen. Untuk sapi itu biasanya kita ada di hari Sabtu, Selasa. Sabtu dan Selasa. Oh, lebih jarang ya? Ya, lebih jarang. Ada lagi iga.
jadi tulang, biar dia mendapatkan kalsium dari tulang itu. Iga apa? Biasanya? Iga sapi. Iga sapi Iga juga. sapi. Kambing belum pernah ya? Kambing kita sering, cuma nggak terlalu Intens, iya. seperti sapi sama ayam. Iya. Sepertinya lebih suka mana dia antara sapi dan ayam? Dia lebih beda-beda. Jadi Rasna Revi itu dia punya selera kekhasan beda-beda. tuh ya, seleranya sendiri-sendiri ya. Oh ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan. Ini satu hal yang santai, yang tidak biasa, karena kita menghadirkan dari teman-teman Solo Safari. Telepon di 0211 6793000, SMS WA di 08112 553.000. Berbagi ilmu manfaat akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara berbagi ilmu dan manfaat, dan kita masih membahas tentang tai gede. Kok tai gede? Tiger Day. Tiger Day. Iya, internasional tai gede. Dan untuk hari ini masih ada Mas Reza dari Solo Safari, dan beliau Mas Hafid sebagai kiper di Karnivora. Nah, kalau di saat ini untuk rata-rata pengunjung di weekend itu sampai berapa, Mas? Oke, jadi kalau untuk rata-rata di weekend itu bisa sampai 1.500 sampai 2.000 orang. Iya. Ini buka jam berapa sih sebenarnya? Kalau dari weekend itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi sampai setengah 5. Nah, tapi khusus weekend itu juga ada tambahan namanya spesial panggung malam. Oh ya? Ya. Sampai jam berapa itu berarti? Startnya dari jam setengah 7 malam sampai jam 8 paling maksimal. Itu panggung malam. Nah, jadi panggung malam kita itu ada beberapa pertunjukan. Oh ya? Ada beberapa pertunjukan. Pertama ada kita punya clown, terus juga ada modern dance. Nah, kemarin pas di bulan kemarin itu tari kecak ada di sana. Nah, yang paling spesialnya itu teman-teman itu bisa langsung ketemu dengan manusia api, Pak. Maksudnya gimana ini? Ada manusia api. Betul-betul real fireman. Dia. Dia dibakar atau Iya, nanti dicek aja. Manusia api. Jadi kalau pengen lihat manusia api, datang di panggung malam. Siap. Baik. Dan kemudian kalau pertunjukan di malam hari, bagi Mas Hafid, apakah itu mengganggu jam tidur atau justru jam tidur hewan maksudnya, atau justru di sana lagi seger-segernya hewan begitu, karena ada yang tipe hewan malam dan hewan siang begitu. Ya, untuk harimau benggala sendiri kan dia sebenarnya nokturnal. Jadi pas malam dia lagi aktif. Aktif-aktifnya dia. Ya. Dan kembali lagi ke tadi macan itu harimau. Ini yang bertanya dari Riana Dini. Saya ingin bertanya, apakah harimau betina itu juga mengalami baby blues seperti manusia ketika setelah melahirkan? Kalau iya, pernah separah apa baby bluesnya? Apakah sampai melukai anaknya atau sama kipernya mananya? Kebetulan si Rasna yang kemarin itu si Bantolo, Tirto dan Maruto itu induknya baby blues. Jadi dia tidak bisa merawat. Kalau untuk parahnya dia cuma tidak mau menyusui. Jadi kalau untuk prosedurnya kita pantau dari CCTV setelah melahirkan itu 8 sampai 10 jam. Kalau induknya nggak merawat anaknya, cuma ditinggal, langsung kita ambil tindakan, yaitu ngambil anaknya lalu kita susuin sendiri. Kapan Mas Hafid ini ambil anaknya? Setelah 10 jam. 10 dan setelah melahirkan. Terus dia ninggal gitu? Ya, dia cuma di kandangnya nggak mau nyusuin, nggak mau deket, bahkan deket nggak mau dia. Kita deketin anaknya dia nggak? Jadi kalau sudah seperti itu langsung kita ambil tindakan. Atau justru ya saya punya perasaan bahwa tolong dong Mas, ini rawat gitu. Apakah seperti itu kira-kira? Bisa terjemahkan nggak kira-kira? Kalau untuk itu biasanya kalau baby blues itu kemungkinannya awal-awal dia punya anak. Jadi anak pertama, kedua itu kebanyakan dia baby blues. Dan kebanyakan banyak yang mati. Jadi untuk menghindari hal tersebut
langsung hand raise. Ya. Jarak antara 3 Maruto, Bantolo, kemudian Tirto itu berapa jam Mas lahirnya? Itu sekitar 1 sampai setengah jaman. Jadi biasanya dia lahir itu kemarin jam 4 pagi. Jam 4 pagi sampai jam 7 pagi baru selesai, tiga-tiganya keluar. Dan karena apa ya, induknya nggak bisa nyusuin juga, itulah penggantinya bagaimana? Susunya pakai susu apa itu? Kita pakai susu formula yang emang khusus buat harimau. Jadi emang khusus untuk hewan-hewan, jadi ada susu sendiri gitu. Nggak bisa pakai susu sapi, susu skim, susu apa itu? Nggak bisa. Nggak bisa, soalnya nutrisinya beda. Kalau untuk harimau sendiri dia membutuhkan protein yang tinggi. Jadi emang susunya mengandung protein yang tinggi. Jadi nggak bisa kalau kita beli susunya asal kayak beli di minimarket gitu, nggak bisa. Iya. Supermarket itu nggak bisa. Ya, Solo nggak ada waktu itu. So untuk susunya sendiri itu kebetulan di luar negeri, jadi kita impor langsung. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih nantikan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan hal ini. Sangat menarik ya kalau kita mencermati tentang harimau. Dan saat ini seberapa kepedulian kita, utamanya ya kita cermati di negeri kita sendiri. Karena saat ini ternyata harimau Bali sudah punah, kemudian harimau Jawa juga sudah punah, begitu. Yang masih ada Sumatera, begitu. Nah, ini polanya seperti apa? Ketika harimau-harimau tersebut mengapa menjadi punah? Itu kalau untuk yang Jawa dan Bali itu dari beritanya dia diburu oleh manusia, jadi sebetulnya pemburuan liar, diambil kulitnya, taringnya. Sebetulnya kalau kayak punah itu kan sebetulnya dari human error, Pak. Maksudnya bukan human error ya, human apa yang jadi yang mereka yang nggak peduli dengan habitat, tidak peduli dengan perkembangbiakan. Yang penting diambil kulitnya, taringnya gitu. Kadang dijadiin karpet ya, kalau nggak salah. Nah kayak gitu-gitu itu sebetulnya human yang benar-benar ya menurut aku sih tega ya, karena makanya di Solo Safari ini, khususnya di Taman Safari Indonesia itu memang fokus ke sana untuk mengkonservasikan satwanya yang betul-betul yang langka itu sudah bisa berkembang biak kembali gitu. Di Solo Safari seluruhnya mungkin Mas Reza lebih tahu. Selama ini bagaimana perkembangan hewan yang dipelihara oleh Solo Safari diperlihatkan oleh masyarakat? Apakah selama ini berkembang atau justru menyusut? Kalau untuk ini ya, untuk apanya nih? Semua hewan yang ada di di Solo Safari. Otomatis berkembang dong. Surplus semuanya. Iya. Kalau misalkan kita ada beberapa satwa ya, kayak apa namanya, watusi juga udah semua. Watusi itu apa? Watusi itu sapi Afrika. Oh, yang ini panjang banget ini. Iya. Itu dan alhamdulillah ada genu bis. Nah itu alhamdulillah tuh surplus semua. Iya. Kalau yang mati ada nggak? Kalau untuk sementara ini posisinya kita belum sempat ada yang alhamdulillah. Tidak ada yang mati ya, karena gini. Kalau usianya memang sudah betul. Kalau untuk selama ini sih tidak pernah. Jadi kiper ya di Solo Safari itu atau misalnya Taman Safari itu namanya bukan kiper sih, lebih ke life science ya. Life science. Jadi kalau bahasa umumnya kan kiper. Jadi kiper ini adalah itu pawang gitu ya. Betul, pawang. Kalau di kita kenapa life science, jadi yang betul-betul paham lah untuk mengedukasi. Nah, mereka itu adalah salah satunya tanggung jawab terbesar itu adalah satwa. Kalau misalnya memang satwanya sampai tidak terus at least sampai sakit tuh ini sudah menjadi bahaya lah gitu. Sangat stres sekali. Dan mereka juga menganggap satwanya ini dengan seperti adik. Iya, Hafiz ini sebetulnya ya namanya
walaupun bayi ya, tapi kan itu kan harimau ya. Dia ngegigit-gigit gitu. Betul. Ya, biasa aja. Ada yang gigitan. Lumayan. Ya. Sebenarnya kalaupun gigit dia itu tahu ya, bercanda. Bercandanya dia toh sakit ya. Tapi kan taring kan tajam. Baru bercanda sama kucing aja kita sudah kadang-kadang kecakar gitu ya. Ya. Kemudian, nah ini kasih makan ya? Iya, ngasih makan. Ngasih makan. Kalau waktu ini dikasih makanan apa nih? Daging ayam? Itu campuran ayam sama sapi. Oh, iya. Dan paling paling gede sepertinya siapa? Yang Batol, bukan? Maruto. Yang paling gede. Atau yang pertama dia? Enggak juga sih ya sebenarnya? Enggak. Enggak. Jadi kebetulan 3 baby tiger ini itu yang memberi nama itu langsung dari Pak Wali Kota Solo. Ya. Yang langsung beri nama ya. Ya. Baik. Dan pemirsa, kita masih nantikan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan Hari Internasional Harimau. Silahkan telepon di 0221 679 3000, SMS WA di 08112 553 3000. Kita masih tunggu untuk yang lainnya. Dan kemudian kalau seekor harimau itu akan masa birahi begitu, itu kelihatan dari apa, Mas Hafid? Dilihat dari tingkah lakunya, paling kelihatan tingkah lakunya. Seperti apa sih? Kita biasanya nyebut siklus. Jadi siklus birahi. Jadi setiap tahun itu bisa 3-4 kali. Ya. Itu nanti si betinanya yang nyamperin si jantan. Jadi dia kayak ngegodain. Begitu. Ya. Dan jarak antara yang sekarang ini kan sudah 7 bulan, kemudian ini sudah lahir lagi, itu dengan indukan yang sama? Sama. Oh, Rasna sama Revi tadi ya? Rasna ya. Oh, begitu. 7 bulan sudah punya adik lagi gitu ya. Ya. Baik. Dan kemudian Mas Reza, kalau di Solo Safari sendiri, karena pas waktu Lebaran kemarin saya nggak tahu apa saya yang salah masuk kandangnya. Maksudnya saya nggak nemukan ular. Ular ada di mana? Ular malahan kita ada jenisnya banyak. Oh ya. Jenisnya banyak. Memang di sebelah mana? Memang ular itu ada yang di display, ada yang tidak. Oh begitu. Karena gini posisinya, kalau ular itu biasanya kita kebanyakannya dipakai untuk show sama dipakai untuk animal corner. Yang di displaynya jadi hanya ada 2, tapi itu kan nanti ganti-ganti. Jadi hari ini mungkin yang albino ada. Terus ada apa lagi jenis ular ya? Saya lupa juga. Ada yang satu lagi. Nah, karena biasanya yang di display albino, yang lainnya dibawa untuk show, dibawa untuk animal corner, foto-foto gitu. Ular malahan kita ada beberapa jenis kok. Oh iya. Adakah yang perlu dilengkapi lagi untuk safari Solo Safari? Solo Safari ini sebetulnya kita masih ada fase ketiga. Maksudnya? Fase ketiga itu adalah fase ketiga untuk masalah pembangunan. Nah, yang mana ini yang mau dibangun? Nanti ada di area sekarang masih area Kedaton. Di arah belakang itu masih ada beberapa yang memang kita mau ada pembangunan. Ya. Nah, tapi ini untuk update-nya itu saya belum dapat update itu kapan. Nah, rencana itu kita akan nambahin lagi beberapa satwa. Yang sebetulnya nanti kita tuh pengennya itu ada beberapa, mungkin yang paling terupdate itu nanti kita akan nambah kapibara. Yang seperti apa? Kapibara gitu. Bukan, kapibara itu ini kayak tikus ya, apa? Berang-berang. Kayak berang-berang, lebih besar. cuma besar. Nah, kita akan ada menambah itu seperti itu. Ini zebra ya. Tadi ya. Iya. Nah, ini kalau yang itu yang sebelahnya itu ya genu. Yang baru aja melahirkan. Baru saja melahirkan. Ya.
Kalau jenis apa garis-garis zebra sepertinya bermacam-macam juga ya. Iya. Ada yang putih, ini kan ada semburat Tergantung merah gitu. jenisnya. Jadi ada Oh iya. Kalau ini yang apa ini? ini Letsui. Petsui. Ini sama Afrika. Jadi untuk kawasan Afrika Bukan semuanya. sapi Afrika tadi bukan? Bukan. Oh, bukan. Kalau sapi Watusi. Afrika Watusi yang besar. Yang besar. Oh, ya ya. Ya, baik pemirsa, kita masih ada. Nah, ini ada pertanyaan. Mau tanya, apakah baby tiger ini kelahirannya direncanakan atau tidak? Kalau direncanakan, apakah akan ada baby tiger lagi? Gitu. Jadi seakan-akan ini Di planning gitu. Ya, atau dikawin apa ya? Dikembangbiakan gitu. Ya, kalau ini sapi inseminasi buatan gitu. Nah itu. Untuk kita sendiri kan konservasi. Jadi kita usahakan beranak gitu. Oh begitu. Dan itu alamiah Haza. Alami. Jadi kita bebaskan dia mengekspresikan perilakunya, mengekspresikan bagaimana dia di alamnya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan bilang direncanakan memang maksudnya tuh direncanakan tuh dalam arti karena kan kita konsepnya konservasi itu adalah terus mengembangbiakan satwa-satwa yang ada di Indonesia sih sebetulnya. Nah, tapi direncanakannya itu tidak secara pemaksaan gitu. Maksudnya tuh pemaksaan tuh kayak misalnya kita suntikan apa gitu enggak. Tapi tetap kita rencanakan, tapi makanya itu setiap satu habitatnya itu kita pasti ada jantan dan ada betina. Jadi pada saat mereka di dalam exhibit itu maka ya kita membebaskan. Mungkin tapi di planning itu memang di planning bahwa kita harus tetap berkembang biak terus gitu. Tapi direncanakannya secara tidak dipaksa gitu. Maksudnya kita menyuntikan apa ya kayak semacam zat atau sperm gitu biar dianya birahi kayak gitu enggak. Kalau ini hewan-hewan yang notabene itu dari mana-mana begitu. Ketika dia ada di Solo itu kondisinya dia cukup nyaman atau dia harus susah payah untuk menyesuaikan iklim yang di Solo? Ya tetap kalau untuk hewan dia tetap ada masa habituasi. Jadi kayak ikan kalau mau dipindah harus ditaruh di dalam airnya baru dilepas. Sama hewan semua juga semua hewan pasti begitu. Iya. Dan mohon maaf ini sesuatu yang tidak diinginkan. Apakah pernah terjadi kecelakaan dalam seorang petugas dalam melayani hewan-hewannya? Mungkin kayak seperti tergigit, tergigit itu gitu. udah sering, cuma kan nggak terlalu parah, cuma lecet gitu, itu udah alami. Sudah pasti itu, sudah pasti. Apalagi dengan yang kita karnivor, jadi karnivor itu adalah yang berurusan dengan mempunyai taring-taring tajam ya kan otomatis makannya juga udah pasti daging kan gitu. Nah ya itu tadi kayak misalkan dia sebetulnya bercanda. Gitu kan main dia cuman pengen gitu tapi kan kukunya yang namanya harimau itu pasti kan tajam gitu. Dia bercanda bukan berarti nyerang tapi cuma bercanda pengen main-main gitu sama kaki tapi giginya nyangkut gitu kan. Gitu kan jadi ya tetap aja pernah sih tapi ya, untuk selama ini dari tim LS kita sih sudah terbiasa dengan hal itu. Oke, kita sudah ada di penghujung waktu ini. Mungkin bisa disampaikan harapan dari Pak Reza untuk mengedukasi warga masyarakat Solo utamanya Solo Raya lah begitu. Ini apa yang agar bisa bermanfaat untuk saling simbiosis mutualisme. Oke, kalau dari kita khususnya dari Solo Safari ini saya betul-betul ingin memberikan yang terbaik sih untuk warga Solo. Jadi dengan harga tiket mungkin perbandingannya dengan yang sebelumnya memang agak sedikit jauh tapi boleh dicoba dulu untuk experience seperti apa di Solo Safari. Sekali lagi kita bukan kebun binatang, kita konservasi satwa, kita bisa interaksi langsung dengan satwa yang di sana dengan memberi makan. Nah sekarang kita punya program baru namanya Feeding Walabi, itu bisa langsung masuk ke exhibitnya. Kita langsung masuk ke exhibitnya, kita akan bertemu dengan kurang lebih ada sekitar 40 walabi di sana. Walabi itu kanguru tapi lokal
lokal. Dia itu dari Papua ya kalau nggak salah. Ada punya kantong? Punya kantong dan lain-lain. Ya lebih kecil ya? Iya, lebih kecil. Jadi kita bisa lebih experience-nya lebih banyak gitu. Terus juga nanti bisa mencoba untuk experience kasih makan kuda nil. Yang kalau misalkan mungkin di taman safari yang lain-lainnya kita harus buka jendela, kuda nilnya agak jauh, kita harus ngelempar. Ini kalau di kita itu cuman nyodorin semangkanya, dia udah mangapnya udah luas gitu. Terus coba experience untuk megang buaya langsung, digendong buayanya bisa. Nah itulah menjadi salah satunya experience-nya dengan menggunakan membayar tiket yang sudah saya sebutkan tadi, itu tetap value-nya ada, worth it-nya ada ya, gitu. Pasti, ya. Oleh sebab itu ajak putra-putri Anda. Satu lagi untuk Mas Hafid. Kalau keluarga kita ke sana begitu, apa yang harus diperhatikan untuk kebaikan dari satwanya sendiri maupun pada pengunjungnya? Sebaiknya ngikuti instruksi apa yang diberikan oleh kiper, karena kiper yang lebih tahu satwanya, lebih tahu kondisinya. Jadi kita taati aja peraturan yang ada, taati kiper yang bersedia. Terima kasih Mas Reza, Mas Hafid, mudah-mudahan berkah selalu. Amin. Amin. Dan sehat selalu, termasuk satwa-satwanya. Amin. Terima kasih. Dan pemirsa, hanya sampai di sini sajian untuk berbagi ilmu dan manfaat untuk hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan pencerahan, dan jangan lupa mulai saat ini rencanakan untuk hadir ke Solo Safari bersama keluarga Anda. Saya Rudi Hervianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.